Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengarkan kita ambil dari penginjil Yohanes bab 21 sampai bab 21 ayat 20 sampai 25. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kitab suci atau bacaan Injil Yohanes yang barusan kita dengarkan tadi ya menampilkan kepada kita bagian akhir dari penginjil ini ya, yaitu 21, yaitu bab 20 ayat 20 sampai bab 21 ayat 20 sampai 25. Dan ini mengisahkan berkaitan dengan murid yang dikasihi Yesus ya. Ya, kita kenal bahwa murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Bisa saja Yesus mengasihi dia mungkin karena umurnya yang muda, atau mungkin dia itu yang paling dekat dengan Yesus, sehingga dia itu dikatakan dikasihi Yesus. Tetapi yang menarik dari bacaan ini adalah pertanyaan Petrus ya. Ketika Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Tentu ini pertanyaan Petrus ini bisa saja terjadi ketika Yesus mengajukan pertanyaan mengajukan pertanyaan kepada Yesus ya, kepada Petrus. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, di akhir dari pertanyaan itu atau dialog singkat antara Petrus dengan Yesus, Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebab pesan yang mau disampaikan dari pertanyaan Yesus itu adalah bagaimana nanti Petrus itu ya, dia akan menderita, atau bagaimana nanti nasibnya dia ketika dia ditangkap, lalu kemudian disiksa oleh orang karena pewartaan akan Yesus. Tetapi memang maksud dari pewartaannya Petrus itu adalah untuk kemuliaan Allah, dan dia benar-benar melakukan hal itu, dan penderitaan yang dialaminya sebagai konsekuensi dari tugas perutusannya. Dan bagi Petrus itu bukanlah hal yang membuat dia menyerah untuk mewartakan imannya akan Yesus Kristus. Sehingga bisa jadi pertanyaan Petrus itu ya berangkat dari pengalamannya sendiri ya. Dia bertanya kepada Yesus nasib dari Yohanes ini ya. Tetapi menarik, Yesus menjawab tidak secara langsung, atau Yesus menjawab, "Itu bukan urusanmu." Jadi mati dan hidupnya dia, nasibnya dia ini bukan urusan Petrus. Tetapi Yesus menegaskan, "Tetapi engkau ikutlah aku." Ya. Jadi teman-teman, bisa saja ya dari bacaan ini kita belajar bagaimana kita diajak oleh bacaan ini agar kita fokus pada tugas kita masing-masing. Fokus pada tugas kita, perutusan kita masing-masing. Entah sebagai apapun ya. Sakramen baptis yang kita terima sudah memberikan kita tugas dan tanggung jawab ya, teristimewa, di mana kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi duta kebenaran dimanapun, di tempat kerja, di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Profesi kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak ya. Jadi fokus pada
apa yang menjadi tugas kita itu. Jadi urusan orang lain itu adalah bukan urusan kita. Urusan orang lain itu adalah urusan orang itu dengan Tuhan sendiri. Memang cenderung dalam kehidupan kita ya, kita itu cenderung membicarakan kelemahan orang lain ya. Menggosipkan, lalu ya menyebarkan hoax tentang orang lain. Singkat kata bahwa kita itu menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan orang lain. Tidak fokus pada persoalan sendiri. Terkadang kita membicarakan persoalan orang lain untuk menutup persoalan kita sendiri. Artinya di sini kita, pribadi kita itu, diri kita itu dalam sisi dualisme. Ya. Artinya kedua pemerintahan. Satu, kita sendiri yang memerintah, dan yang kedua bahwa persoalan kita yang memerintah. Dengan demikian kita tidak menjadi fokus dengan diri sendiri. Tetapi kita fokus memikirkan, mempersoalkan persoalan orang lain. Bagi Tuhan, kita atau orang seperti itu ya ditegur oleh Tuhan. Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Ya, engkau ikutlah aku ini dimaksudkan bahwa ya engkau sebagai pengikutku ya fokus pada apa yang menjadi tugas perutusanmu. Mungkin engkau akan berurusan dengan orang lain ketika orang lain itu membutuhkan dirimu. Bukan engkau yang membutuhkan orang lain dan seolah-olah pelaku utama atas orang lain itu, atau seolah-olah kita itu pencipta suatu fenomena baru atas orang lain yang sebenarnya tidak dialami oleh orang itu. Singkat kata, mungkin diri kita ini bisa menjadi hakim atas yang lain. Tuhan tidak menghendaki itu. Ya, bisa saja seperti itu dalam kehidupan kita ya. Tapi memang pesan utama untuk kita dari bacaan ini adalah untuk fokus pada diri sendiri ya. Fokus pada diri sendiri itu ya bisa membuat kita mengenal diri sendiri lebih dalam. Lalu membuat kita mengenal relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, yang kemudian nantinya akan membuat diri kita bisa tampil sebagai orang yang berguna bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Tetapi kalau kita terjebak selalu dalam persoalan orang lain, kita itu tidak berguna baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Tentu untuk Tuhan juga. Pada bacaan ini Tuhan menegur orang-orang seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, singkat kata bacaan ini atau bagian akhir dari bacaan ini, Tuhan itu berpesan supaya kita ini selalu fokus pada diri kita sendiri ya. Fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Fokus pada apa yang menjadi persoalan hidup kita. Fokus pada apa yang menjadi masalah-masalah yang kita alami. Pengalaman-pengalaman yang kita alami. Dibawa semuanya itu ke dalam permenungan pribadi, dalam refleksi pribadi yang memungkinkan kita menemukan suatu jalan keluar yang baik untuk kita, untuk membangun suatu cara atau pola hidup yang baru, atau kita beranjak pada suatu level hidup yang baru. Tidak tenggelam terus-menerus pada persoalan yang kita alami, persoalan atau pengalaman-pengalaman pahit, tetapi berbenah diri untuk bangkit kembali. Fokus intinya, fokus pada diri sendiri. Tidak fokus berarti kita membagi diri kita sendiri. Membaginya untuk orang lain, menyebarkan hoax, membaginya untuk diri sendiri yang memang membuat kita tidak menemukan suatu titik terang. Siapa diri kita sendiri itu sebenarnya? Siapa diri kita untuk orang lain? Siapa diri kita untuk Tuhan? Kita tidak mampu sampai pada titik itu kalau kita hanya melihat persoalan orang lain, atau menentukan nasib orang lain, atau mungkin juga menghendaki orang lain untuk seperti kita. Kan tidak mungkin. Jadi orang-orang itu adalah orang yang pecah, orang yang tidak fokus terhadap dirinya sendiri. Jadi Petrus yang bertanya demikian dan ditegur oleh Yesus, ya memang Petrus itu ya selalu mau ingin tahunya kuat terhadap nasib orang lain. Maka bertanya kepada Yesus. Semenjak Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dan yang dimana ujung dari pertanyaan itu adalah Yesus memberikan gambaran bagaimana nasib Petrus nantinya ketika dia mewartakan imannya akan Yesus ya, penderitaan yang dia alami. Mungkin dengungan-dengungan pernyataan Yesus itu yang membuat dia bertanya seperti, tapi Tuhan tidak menghendaki kita untuk
menanyakan nasib orang lain, tetapi fokus pada diri kita sendiri. Sekiranya pesan bacaan hari ini sangat berarti untuk hidup kita. Semoga.